Barayakita.com. Barayakita.com. Yo, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast yang tentunya akan membawa kalian ke jalan kebaikan, yaitu Penjoy, pesan enjoy, bersama saya Rizka Satrio dan Dede Nugraha. agak ngelek ya. Agak ngelek karena belum sarapan. Aduh, kasihan. Ini gimana timnya belum nyiapin ya. Belum ada sponsor. Ini ada. Oke. Hari ini kita mau ngebahas tentang gibah dan fitnah. Nah, hari ini juga kita kedatangan tamu spesial. Siapakah dia? Ada yang tahu nggak? Hah? Dia ini sering malang melintang di bagian apa ya? Pernikahan kali ya? MC wedding. MC ya, wedding. Meskipun baru jadi MC-nya aja. Belum jadi wedding. belum ya. Tapi pengalaman MC udah nggak perlu ditanya. Iyalah. Makanya jangan nanya. Mungkin bisa masuk ya gibah dan fitnah ya. Karena kan kerjaannya juga digibahin. Ini dia Aka Ahmad. Iya. Halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Senang banget hari ini diundang sama Tio dan juga Ustaz Deden. Yang pastinya silaturahmi di Baraya Kita online ya, bener nggak? Betul. Senang banget hari ini bisa silaturahmi ya. Alhamdulillah. Tapi bukan mau ngegibah kan? Bukan. Gimana? Kalau mau gibah mah hayu lah. Pertama denger judulnya adalah gibah dan fitnah bikin masalah gitu. Terus di sini aku langsung mikir, kenapa aku jadi gestarnya? Emangnya gue tiap hari tukang gibah gitu. Karena kan dirimu kan kerjanya MC di depan orang. Kan mungkin ada orang yang nggak seneng. Si Aka mah tentunya tampilan. Emang gitu ya kayak di dunia per MC-an. Kalau misalkan kita di dunia hiburan ya, baik itu entah itu MC ataupun kita di performers ya, baik itu penyanyi MC ataupun juga orang-orang yang berkecimpung di dunia entertainment, nah pastinya tidak lepas dari yang namanya gitu ya. Kok praktek ya? Apa sih gini? Apa? Jangan ambigu atuh. Karena nggak kelihatan. Kalau Tio tuh sensitif. Maksudnya itu ini mulut orang. Oh, emang. Jadi kan mulut. Mulut ya, mulut. Oke. Tapi kenapa dua ya? Iya, makanya kok dua. Oh, mungkin mulutnya banyak. Iya. Jadi maksudnya tuh kadang kita ada dikomenin gitu. Tapi balik lagi bahwa kalau misalkannya selama ini sih kalau aku pribadi ada yang komen positif, alhamdulillah. Kalau misalkannya komentar negatif, kalau misalkannya masih sebatas itu adalah untuk memberikan kritikan, yang kritik yang membangun ya pastinya itu masih bisa aku terima. Gitu, Mas Tio. Pernah nggak sih ada yang ketahuan, ngomongin aku nih ternyata nih? Ketahuan. Kamu ketahuan. Segibah aku. Ayolah kamu. Nanti aku gaplok. Suaranya bagus tapi musiknya nggak bagus. Jangan. Maksudnya gini, kalau ketahuan lagi ngegibahin, kalau misalnya ngegap ya, bener gak? Kalau ngegap orang lagi ngegibahin, kayaknya pernah, tapi jangan gegaplok juga kan. Maksudnya cuman ya gitu aja, maksudnya jadi kayak pura-pura nggak tahu aja gitu. Jadi kayak pura-pura nggak tahu aja gitu loh. Gitu loh. Kalau fitnah nih. Nah, pernah nggak difitnah? Pernah nggak difitnah nih? Akannya lagi gini nih, wah. Padahal nggak sesuai dengan fakta. Nah itu. Oke. Difitnah. Kayaknya ini ya drama banget hidupnya. Wadaw. Maksudnya difitnah, dijadiin objek gibah gitu kan, diduakan. Aduh, diduakan. Wadaw, ngeri sekali. Iya, kalau misalkannya difitnah, alhamdulillah tidak pernah, udah jangan sampai. Belum. Udah ngedoain. Enggak, yang namanya hidup kan suatu waktu mungkin harus. Iya, kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Tapi aku nggak mau sih sebenarnya. Aku nggak mau ngalamin gitu. Nggak mau ya? Nggak mau. Sama dong ya. Aduh, tapi kalau misalkannya, nah itu tadi ya Mas Tio sama Ude, boleh nanya nggak sih aku? Boleh sih. Oke. Bebas ini acaranya. Kan kita tuh maksudnya begini, apa sih maksudnya gini?
kita sering emang denger banget kan gitu, kayak misalkannya gibah gitu kan sering. Kategori orang disebut gibah itu kalau apa gitu. Maksudnya itu kan kayak ngebedainnya susah gitu ya, kamu deh gitu. Kadang kan kalau lagi kumpul sama teman bener nggak? Kalau misal kita pergi nih misalnya, entah itu ke tempat makan ataupun juga ke tempat yang memang asik untuk nongkrong misalnya. Atau lagi arisan mungkin. satu kelompok gitu ya. Tiba-tiba tuh pasti kita celetuk aja gitu. Nggak sadar ya. Gitu. Si ini mah gini ya, ternyata ya gini tahu nggak sih gini gitu ya. Oh, kamu sering Nggak disebutin namanya. Enggak, kan contoh itu contoh. Jangan dipraktekkan. Kalau ngegibahnya fakta gimana? Atau ngegibah biasanya gini, pertanyaan aku tuh kalau misalkan yang membicarakan tapi yang fakta, itu gimana? Kalau misalkan yang membicarakan yang bukan fakta gitu. Maksudnya gitu misalnya, misalnya gini, misalnya kemarin padahal orangnya cuman duduk doang, tapi kemarin ditambah-tambahin misalnya, orangnya duduk terus noel-noel gitu misalnya. Padahal kan itu ditambah-tambahin itu gimana? Ada bumbunya ya. Gitu. Ya kalau kita kembalikan kepada aturan ajaran kita, ajaran Islam ya. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Kalian tahu nggak apa itu ghibah? Para sahabat itu kalau mereka belum tahu jawaban dari pertanyaan Rasulullah SAW, mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beda dengan kita ya. Kita kalau ditanya dan kita belum tahu jawabannya, kadang kita sok tahu. Nah, para sahabat mereka adalah orang-orang mulia, pengikut Rasulullah SAW yang hidupnya sezaman sama Rasul, iman kepada Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa itu makna ghibah. Nah, ghibah itu kata Rasulullah SAW adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau membicarakan saudaramu yang dia nggak suka dibicarakan. Jadi engkau membicarakan, membuka aib saudaramu, kesalahan, kejelekan saudaramu yang dia nggak suka dibicarakan kejelekannya itu. Nunjuknya kenceng ya. Contoh lah Mas ya. Contoh. Kan ini kan di video juga. Iya harus jelas ya. Benar. Jadi ketika seseorang dijelekan, memang ada kejelekan pada orang tersebut. Memang jelek gitu ya. Batuk ya. Jangan-jangan. Minum dulu. Minum dulu kasihan. Jadi Gibah itu menggunjing saudaramu, menggunjing temanmu yang dia jelas tidak suka ataupun benci ya, digunjing. Gunjing. Oh, itu gunting. Oh, gunting. Oke. Berarti intinya itu adalah pada ngomongin yang tidak, kalau dia fine aja, kalau misalnya oke lah gue mah nggak apa-apa misalnya digibahin, itu dosa nggak kitanya? Nah itu gimana tuh? Agak aneh juga ya. Ada orang yang memang fine aja, tapi udah digibahin. Tapi zaman sekarang faktanya ada. Sekarang bisa lihat ya, ada beberapa selebgram ataupun juga yang public figure yang ketika dinyinyirin orang seneng ya, bodo amat, naikin rating. Betul. Jadi dinyinyirin orang tuh dia malah seneng gitu. Jadi kalau nggak misalnya hidupnya tuh penuh sensasi gitu ya, maksudnya tuh kayak kalau nggak dikata-katain sama orang, misal di media sosial ya, dihujat, digini gimana, kayak hidupnya kurang gitu. Jadi malah dia bikin kontennya tuh yang bukan kontroversi. Bukan yang membangun, tapi malah bikin orang tuh justru mau menggiring orang buat ngomongin dia gitu. Bahaya ini. Kalau kita perhatikan fitrahnya manusia nggak mau digibahin. Fitrah manusia ya. Kalau dia manusia yang benar, mohon maaf, ketika digibahin tuh nggak mau. Nggak mau. Apalagi ketika difitnah. Nah, nanti kita masuk kepada persoalan apa bedanya gibah sama fitnah. Nah, dari hadis yang tadi saya ungkapkan, lantas ada yang bertanya kepada Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Bagaimana ya Rasul apabila apa yang aku katakan itu sesuai dengan fakta dan data? Nah, itu. Nah, kata Rasulullah SAW, in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu. Bagaimana pendapat Anda ya Rasul jika terbukti ada pada saudaraku itu apa yang aku gunjingkan? Rasul bersabda, Rasul menjawab, jika benar ada padanya apa yang kamu bicarakan, maka engkau telah gibah. Wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Dan jika apa yang kamu gunjingkan, jika apa yang kamu bicarakan itu tidak ada faktanya, faqad bahattahu, maka sungguh engkau telah dusta.
engkau telah fitnah. Jadi letaknya perbedaannya itu adalah pada kalau misalkan yang memang betul kejadiannya berarti dia termasuk Gibah. Betul, ada kesalahannya, ada faktanya. Kalau gitu ya? misalkan yang nggak ada berarti fitnah. Atau bahasa sekarang apa? Hoax. Hoax. Dusta kan? Hoax sih bahasa Inggris. Hoax. Kalau hoax tuh bahasa Garut, bahasa Sunda. Nggak apa-apa dah. Kalau bahasa bahasa Inggris. Tong hoax cina ngomong. Apa itu artinya aku nggak tahu. Orang Jawa ini yang belum tahu nih. Orang Jawa, sorry. Kalau misalnya bahasa Sunda, hoax itu artinya nyengsreng apa ya, maksudnya kayak gitu, pakai urat gitu bicara. Iya. Emosi. Kayak tadi pas begitu opening emosi dia ya. Emosi kenapa Mas? Tadi pas opening. Ini semangat. Ada yang nagih sebelumnya atau ada yang telepon? Gitu. Jadi kalau tadi ngejawab kembali ke pertanyaan dari Aka ya, memang saya baru tahu juga ya, karena memang saya bukan hidup di dunia entertain seperti Aka ya. Salon ya, menuju ya. Tapi bukan jadi artis ya. Artis ada telbitis ya. Apalagi itu bahasa ya Allah, aku nggak tahu. Bahasa Garut. Karena banyak nyamuk gitu. Jadi pakai obat nyamuk gitu. Biar nggak atel ya. Kayak di rumah Tio tuh banyak nyamuk. Gibah atau fakta? Atau fitnah? Fakta itu. Fakta. Oh berarti gibah dong kalau gitu. Ya? Nggak boleh dong. Nggak boleh. Tapi kan fakta kan tadi. Oh tetap aja jatuhnya gibah. Jadi bingung mulai sekarang. Kayak aku mau keep silent aja. Lanjut. Tapi sebenarnya itu masuk ke dosa besar atau? Oh jelas ya. Gibah dan fitnah sama-sama dosa besar dan sama-sama akan merusak amal ibadah kita. Wow. Jadi yang mengerikan ini saya baca kan kadang yang netizen itu, dari mana sih Ustadz sumbernya? Saya bawa bukunya. Oh iya benar. Nanti kalau saya baca terus di HP, masa sumbernya di HP? Ustadz Google. Di internet Ustadz Google. Ya sekarang kan banyak predikat Ustadz Google. Oke, jadi nanti saya ada bukunya. jadi nanti julukannya bukan UD. Apa? UG. Ustadz Google. Oke, tapi bagus dipakai buku, berarti udah itu pecinta buku. Aka kan udah lama siaran sama saya. Saya selalu bawa buku. Selalu pasti live ataupun nggak live on selalu TV bawa buku. pasti bawa buku. Karena sumbernya jelas ya. Betul. Biar nggak hoax. Oke, jadi sekarang aku udah paham ya Mas Tio sama Ude mengenai perbedaan dari gibah dan fitnah. Tapi kalau dari Aka sendiri pernah nggak sih kan banyak nih yang ngomongin, itu cara nyikapinya gimana? Keren itu kan pertanyaannya. penting loh. Betul, cara menyikapi ya. Cara menyikapi, kalau misalkan nih cara menyikapi fitnah ataupun gibah, kalau menurut aku pribadi ya Ude, maksudnya begini, apalagi saya kan MC, maksudnya itu kan kadang kita juga tidak semua hal itu harus masuk ke dalam hati atau baper. Baper itu apa sih? Bawa perasaan. Bawa perasaan. Jadi dikirain bawa lemper. Apalagi kalau misalnya konteksnya kita bicara bertiga atau berdua ataupun misalnya dalam acara-acara yang memang banyak jokes atau banyak bercanda, kita harus udah siap dibecandain, tapi memang yang masih wajar-wajar aja gitu. Iya. Jadi maksudnya kalau menyikapinya, kalau aku pribadi Tio, ya udah jangan dianggap semuanya ke hati. Jadi itu tuh hanya untuk pertunjukan aja atau untuk di dalam panggung aja gitu. Jadi orang juga ngata-ngatain juga itu kan tidak murni dari hati karena memang tuntutan peran kadang. Tapi sebenarnya saya sih sebenarnya nggak setuju juga kalau misalkan sekarang ada yang mengatasnamakan suatu pertunjukan tapi dengan candaan yang ke fisik, menghina dan lain-lain, itu sebenarnya nggak boleh kan ya seperti itu. Betul. Apalagi gitu, berlebihan ya. Betul. Aib ya. Betul, begitu biasanya aku. Tapi aku nggak ngalamin sih, enggak sih. Enggak. Alhamdulillah, maksudnya karena nggak tahu atau bagaimana, tapi yang terdengar ke saya itu adalah hal-hal yang positif, alhamdulillah. Gitu. Jadi nggak ada yang jelek gitu ya. Maksudnya, si Aka begini, alhamdulillah. Belum pernah. Gimana kita nyamperin ya? Tapi pernah nggak sih punya teman yang tukang gibah gitu? Aduh. Kayak jadi nggak gibah deh. Oh iya. Enggak, maksudnya kan cara ngingetin temennya gitu. Kamu jangan gibah, nggak boleh. Bisa. Ada kan ya? Apa ya? Gak tau juga ya temen. Maksudnya kalau secara
Ini cuman kalau lagi bareng-bareng juga Nah, itu. gitu. Udah gitu. Udah gitu biasanya. Jadi memisahkan diri atau memberhentikan pembicaraan. Biasanya kalau saya lagi suka gibah. pura-pura keluar gitu atau kemana. Jadi takutnya nambah-nambahin obrolannya ke arah Wih, keren ini. Bagus. kayak gitu. Solusi nih, Mas Tio. Solusi nih bagus. Tapi di rumah teh langsung kesel gitu ya rasanya teh. Suuzon itu, suuzon. Kenapa ya dia negatif terus sih? Berburuk sangka. Memang hidupnya negatif terus. Kenapa sih ya berburuk? Kayaknya ngelihat mata aku tuh, tampilan aku tuh tampilan berdosa. Dia itu terlalu ya. Harusnya Kan aku mengajak orang nanya. tuh husnuzon, Aku berbaik kan cuma sangka. nanya. Aku cuma nanya loh ini. Oh, cuma nanya. Cuma nanya. Dalam hati gimana? Dalam hati siapa yang tahu ya? Iya. Asik, mantap. Oke, balik lagi nih bicara mengenai gibah fitnah. Kalau kita perhatikan ya memang mengerikan banget ya orang yang suka menggibah dan memfitnah. Karena orang yang gibah fitnah itu mereka fokus dengan keburukan, kekurangan, aib orang lain. Nggak fokus dengan keburukan, kekurangan, aib diri sendiri. Padahal kata Rasulullah SAW, tuba liman syagolahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri dibandingkan dengan orang yang disibukkan dengan aib orang lain. Jadi kalau melihat orang lain tuh penuh dengan kekurangan, penuh dengan sifat-sifat negatif, sifat-sifat buruk, tapi dia lupa. Tidak menunjuk dirinya yang penuh juga dengan kesalahan kekhilafan. Nah, maka dalam ajaran Islam ya, kita kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW. Orang-orang yang suka gibah fitnah itu kelak di akhirat mereka muflis. Apa tuh? Muflis itu bangkrut. Nauzubillah. Bangkrutnya gimana? Ini nih hadisnya nih cukup panjang. Kata Rasulullah SAW, ini hadisnya dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala, atadruna mal muflis? Apakah kamu tahukah kamu bagaimana orang yang pailit bangkrut? Kalau dengar kata bangkrut biasanya yang terbayang apa? Bangkrut. Gak punya Maksudnya uang, bang, punya iya. usaha, Iya. terus tiba-tiba pandemi, bangkrut ya, Iya. tutup. Bangkrut tuh gaduh Usaha nanaon lah kalau tersebut, bahasa nggak punya Sunda. apa-apa Tidak lah punya ya. apa-apa lagi. Dan itu persis yang disampaikan oleh para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa yang disebut dengan orang yang bangkrut itu, orang yang pailit itu? Kata Rasulullah, kata para sahabat, qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Orang pailit itu, orang yang bangkrut itu, yang tidak punya dirham juga harta lainnya. Jadi orang yang bangkrut itu yang nggak punya uang dan nggak punya harta lainnya, maka dia disebut pailit, maka dia disebut bangkrut. Rasulullah kemudian meluruskan. Faqala, kata Rasul apa? Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoya hum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Ini mengerikan banget nih ancaman orang-orang yang Gibah. pailit ya, termasuk orang yang suka gibah. Kata Rasul, sesungguhnya orang pailit dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, saum, dan zakat, juga dosa mencaci si A, memfitnah si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Maka kepada si A sampai dengan si E itu diberikan amal kebaikannya. Jika amal kebaikannya habis sebelum terlunasi semua dosanya, maka dosa orang-orang tersebut, yaitu si A sampai dengan si E, akan diambil dan dilimpahkan kepadanya sehingga ia pun masuk neraka. Ngeri kan? Jadi kalau saya jelaskan lebih dalam, saya misalkan memfitnah, menggibah Aka, memfitnah Aka, memukul Aka, pokoknya ngezolimin Aka lah. Aku yang terzolimi banget. Misal, atau ganti dengan Aka. Tio, ya, menzolimi Tio gitu kan, memfitnah Tio, menggibahi Tio. Tio dasar si gendut misalkan ya. Itu faktor Tio. nggak sih?
Tio tuh orang lucu deh. Saya sebarkan keburukan Tio. Oke. Kelak saya di akhirat termasuk orang yang pailit, bangkrut. Karena kebaikan saya diambil sama Tio. Oh, jadi bukan ditransfer ya, Pindah. terambil ya. Iya, transfer kan pindahnya. Jadi capek-capek ibadah sholat, saum dan lain-lain. Nggak ada dampaknya sholat. Saya pembimbing umroh, pembimbing umroh bolak-balik ke Mekah ke Madinah pun nggak ada artinya. Ketika perilaku saya, akhlak saya ternyata sehari-harinya seneng ngegibahin orang, seneng ngefitnahin orang, seneng mukul, juga merampas hak orang lain. Maka kondisi saya kelak nanti, naudzubillahi min dzalik ya, menjadi orang yang pahit. Karena amal-amal baik saya, ya, sholat saya, haji saya, umroh saya, saum saya, itu diambil sama orang yang digibahi. Berarti ini bangkrutnya tuh bangkrut amal gitu ya? Iya, bangkrut amal. Dan yang mengerikan apa? Ketika kebaikan saya sudah ditransfer semua sama Mas Tio, saya belum melunasi hutangnya Mas ya, dari yang saya lakukan, kezoliman yang saya lakukan di dunia. Keburukan Mas Tio berpindah ke saya. Alhamdulillah. Pailit. Nauzubillahi min dzalik. Berarti memang Kebayang nggak? Kebayang. Maksudnya tuh sangat amat itu benar-benar mengerikan sekali udah ya. Ngeri banget. Ya, kadang ada pepatah juga ketika kita telunjuk satu jari kepada orang lain, yang 4 ini harus ke kita, katanya gitu. Betul. Jadi memang apa namanya? Nah, nunjuk-nunjuk. Kamu Gimana? begini, kamu begini. Gak ngerti. Gitu. Yang satu gini. Iya, 4 ini yang balik 4 ke ke kita. kita. Jadi ngerti nggak Tio? Kamu kan telunjuk. Kamu sekolah sampai kelas apa? Bukan, maksudnya begini Tio. Ketika kita mengatakan orang lain satu keburukan, maka coba kita recheck 4 untuk kita gitu. Kita udah sempurna belum gitu. Gitu ya Pak Ustaz ya. Dia nggak ngerti. Harus pelan-pelan. Oke. Tapi ini sobat baraya aja panggilnya. Oh, baraya. Oke. Gak ada sobat ya, baraya itu memang sobat kan artinya. Oke, mangga yang mau kok saya yang Oh iya ya, aku ya. terlalu asik. Jadi saya yang bawain. Nggak apa-apa dah, kita mah kan berteman ya. Aku ngerasa aku lagi siaran sendiri. Iya. Nggak apa-apa, aku mah. Bisa siaran lagi kan? Bisa. Bisa silakan. Aku di yang itu kan, yang besok maksudnya Aka di sini yang itu dilempar. Aduh. Itu maksudnya tuh yang host itu. Jangan lebih baik. Dia hari Selasa, gua hari Kamis. Dua kali. Produser nih berarti. Gimana Mas Yo, ayo. Oke. Sama kita. Buat Baraya yang mau nanya atau titip salam, mangga silakan. Ada di Instagram kita @barayakita.online, di Facebook juga ada Baraya Kita, ada di WA, ada di 0898 1983 232, dan YouTube-nya juga jangan lupa di like, komen, dan subscribe, di share juga ya. Baraya Kita official. Lengkap banget ya. Lengkap banget. Dan ini juga lagi live nggak sih? Live dong. Live ini Facebook, IG ya, juga di Baraya Kita, TV streamingnya. Oke, jadi langsung aja nih buat yang mau kita nontonin kita live, bisa langsung melihat Mas Tio, melihat Kang Ude, juga melihat saya ya. Langsung nih, bisa langsung ke Facebooknya Baraya Kita, nggak pakai spasi, K-nya besar. Kemudian juga langsung di Instagram @barayakita.online, atau juga bisa langsung di 0898 183 232. Betul ya? Kayak punya radio ya? Iya, aku harus belajar banyak nih dari Akan nih. Waduh, aku enak banget, empuk banget suaranya. Coba cek sudah ada yang masuk belum, Mas? Aduh, dulu ya. Tapi banyak tadi, karena saya sebelumnya udah share ke beberapa teman-teman saya, mungkin sekarang lagi dengerin, lagi juga nontonin live. Assalamualaikum, salam kenal dari kita bertiga ya. Trio apa nih? Ya pokoknya kalau pengalaman aku pribadi itu tadi, jadi mengenai gibah dan fitnah ini memang tidak lepas dari kehidupan kita, benar nggak udah ya? Betul. Jadi memang ya gitulah, mau dimanapun kita bekerja, entah itu di bidang entertainer atau yang lain, pasti kan tetap yang namanya rasa tidak suka dari orang, kemudian omongan-omongan dari orang lain yang kadang membuat kita sakit hati, pasti akan ada ya udah ya? Pasti, dan betul tadi kata Aka juga ya, Mas Tio juga Baraya ya. Gibah fitnah ini
masuknya ke berbagai aspek ya. Kalau kitanya nggak kuat imannya, kalau kitanya nggak sadar akan bahaya gibah dan fitnah, tadi Mas Yo sampaikan dosa besar jelas, gibah fitnah sama-sama bahaya itu. Sehingga ya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Aka juga ya, salah satu trik, salah satu strategi ketika di satu komunitas ya, satu kelompok ternyata ngomongin orang, fitnahin orang, gibahin orang, Aka belum mampu ataupun belum siap untuk mengingatkan, jangan ngegibah dong, jangan ngefitnah. Maka ketika Aka belum mampu untuk mengingatkan secara lisan, lantas secara verbal atau apa sebutannya ya? Kalau secara lisan itu verbal. Oh, verbal. Kalau non verbal, lantas Aka menjauh atau pamit. Mudah-mudahan itu juga jadi sinyal buat teman-teman yang di komunitas tersebut untuk tidak menggibah ataupun tapi biasanya kalau misalkan kita pamit, kita yang diomongin. Ya nggak apa-apa, berarti dia menjadi orang yang muflis tadi, jadi pilot kan. Kita yang beruntung, betul nggak? Seneng nggak kalau digibahin sama orang lain? Difitnah, digibahin, harusnya seneng. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan kita benar. ya jadi makin bertambah dan dosa-dosa kita jadi ditransfer kepada orang yang menggibah dan memfitnah kita. Tapi begini, tapi lebih baik kita itu tidak menjadi bahan juga ya. Jadi maksudnya kalau kita, insya Allah kalau kitanya memang memiliki sikap yang baik begitu ya. Kalau kata aku sih kayaknya gak mungkin jadi bahan gibah, pembicaraan. Tapi gimana ya kalau kultur di kita tuh baik diomongin gitu. Ya, benar. Kita berbuat baik saja diomongin. Apalagi berbuat yang tidak baik gitu. Jadi kayak serba salah ya. Kayak lagu ya. Jadi lagunya Raisa. Terjebak di dua nostalgia. Gimana? Ada yang baper. Nanti dicariin lagunya, barangkali Baraya mau denger ya. Mangga silakan request ya. Ada lagunya enak kok, Terjebak di dua nostalgia. Nyanyiin dulu kayak gimana kan aku enggak hafal. Jangan, ini kan kesini saya cuman ini aja. Oh iya. Bersilaturahmi. Enggak guestnya aja, starnya masih di langit. Jadi enggak saya bawa karena saya harus naik apa gitu kan. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan gestar. Ini gestar vokalnya bagus ya. Pengalamannya kenceng banget. Pengalamannya. Maksudnya MC, jadi MC kan harus bisa nyanyi kan? Alah, bisa nyanyi. Iya tuh. Emang setiap MC wedding harus bisa nyanyi? Tidak semua. Semua. MC wedding. Oh iya salah. Tuh kan lagi bahas lagi MC wedding. Jangan. Sorry. Aduh, luar biasa nih. Aku mau nanya ke Pak Ustadz. Itu kan tadi katanya masuk neraka nih. Nah, masuk nerakanya tuh neraka tingkat mana nih? Tingkat yang pertama. Serem banget ya. Langsung bawah gitu. Serem banget. Makanya. Memang kalau di sini tidak disebut secara rinci ya, dia masuk ke neraka tahapan mana. Tapi bagi orang-orang yang takut dengan ancaman ini, meskipun itu nerakanya tidak sedalam ataupun tidak seburuk yang disebutkan, kita pun berupaya untuk jangan sampai kita termasuk orang yang masuk ke dalam neraka. Meskipun itu hanya di terasnya aja ya. Meskipun itu hanya di halaman neraka aja, jelas banget kita nggak mau untuk masuk ke dalam neraka. Karena orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu naudzubillahi min dzalik, ya, mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan ketidaknyamanan, dan kita selalu berharap kan kepada Allah agar kita dihindarkan dari azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami ujungnya dari siksa neraka. Neraka yang mana? Neraka apapun kita berharap kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari siksa neraka. Serem ya. Ngeri banget. Ya kalau kita terus berusaha berikhtiar agar tidak terjebak kepada yang namanya ghibah, fitnah gitu kan, dan perilaku zalim yang lainnya, maka kita yakin dan kita harus optimis kita akan dijauhkan oleh Allah dari nerakanya. Cara ngindarinya gimana sih Pak Ustadz, kalau di Al-Quran atau di hadis gitu? Ntar ada pesan. Ada pesan. Ada masuk. Pesan masuk nih. Apa tuh? Ya silakan sambil berbincang-bincang dulu. Pesannya pertanyaan ini. Host. Dari siapa ini? Nggak tahu, dibaca aja. Kalau kita digibahin dan marah, harus gimana? Kan kesel, pengennya bales gitu. Gimana Sob? Kak, kalau Aka pernah ngalamin nggak? Digibahin, kesel,
gimana sikap akan? Oke, ini pertanyaannya dari sebelum sama saya siapa? jawab ya. Dari siapa itu? Oke, dari Teh Mia di Dago. Assalamualaikum. Halo Teh Mia, maaf ya lupa nggak disebutin. Ya Allah, tega Mas Tio. Teh Mia, makasih banget ya udah dengerin kita mungkin dari web barayakita.com atau juga Facebook. Di Facebooknya Baraya Kita. Terima kasih banyak lo udah gabung sama kita sebelumnya. Ini pertanyaan mungkin karena tadi ke Ustadz Deden ya pertanyaannya dilemparin ke aku dulu begitu Iya, ya. iya, Teh Mia, mungkin ini sekalian pengalaman saya. Kalau misalkan yang digibahin dan marah harus gimana kan kesel. Oke, pengennya bales. Begini, tadi kita kalau aku pribadi ketika ada rasa ingin membalas, Iya. aku selalu berpikir bahwa begini, masalah itu tidak akan selesai kalau misalkannya kita membalasnya dengan hal yang buruk lagi, ya Teh ya. Setuju. Jadi begini Teh, kalau aku biasanya ketika kayak gitu, kita udah tahu nih orang yang menggibah kita gitu kan, udah tahu orangnya. Maka kita balasnya dengan kebaikan aja gitu. Allahu Akbar, Dengan tujuan insya Allah mudah-mudahan orang itu jadi sadar ternyata kita itu tidak seperti apa yang dia pikir gitu. Kalau dari sisi aku ya. Selanjutnya mungkin dari Pak Ustadz aja. Baik. Ya, ini Masya Allah ya jawaban dari Aka, luar biasa. Ketika kita digibahin ya, ketika kita difitnah, marah ya wajar, manusiawi ya. Betul nggak Kak? Digibahin, kemudian difitnahin, marah. Tiba-tiba mungkin satu waktu Teh Mia dapat laporan nih dari temennya. Teh Mia itu setiap kali aku kumpul sama teman-teman di komunitas atau mungkin ada kumpulan alumni, Teh Mia itu selalu diomongin, selalu digibahin. Ketika Teteh tahu bahwasannya posisi Teteh diinjak-injak kehormatannya, Langsung datang gitu. Mana itu? Saking semangat. Mana yang ngomongin gitu. Diinjak-injak kehormatannya, dizolimi, digibahin, difitnah. Tidak. Marah ya manusiawi. Wajar kan ya, sakit hati wajar. Jangankan Teh Mia, saya juga Ustadz difitnah, Ustadz digibahin ya. Wajar, manusiawi. Tapi bagaimana kemudian sikap kita dalam menghadapi orang-orang ya bisa dibilang pelaku gibah, pelaku fitnah, maka sikap kita adalah dengan sikapnya seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, wal afina anin nas. Ciri orang yang bertakwa itu memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina anin nas. Kemudian kita jaga wal kadhiminal ghaidho ya, menjaga amarah ya. Jangan sampai kemudian meluap amarah tersebut, tapi kita jaga dan kita maafkan. Setuju kata Aka, kita maafkan, udahlah maafin aja. Dan jangan sampai kemudian jadi sama-sama pelaku dengan yang dilakukan oleh teman Teh Mia misal. Kalau kita sama-sama jadi pelaku, jadi ngebalas gibah dengan gibah lagi, ngebalas fitnah dengan fitnah lagi, atau kita sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, muflis, jadi orang yang bangkrut. Jadi kalau dibilang mah ulah sarwana gitunya, kalau ulah sarwana. Jadi kan banyak ya, ada yang kasus sakit hati gitu karena diomongin atau apa, difitnah gitu, akhir-akhirnya ujung-ujungnya dibunuh. Ya, mungkin dari bulian juga bisa jadi gitu kan, dibully kan, dia itu banyak. Maka ya tadi kembalilah, kita butuh pegangan. Aku mendengar kata bunuh serem banget. Memang dia sering nonton drakor ya. Aku takut banget. Ada bahasa yang lebih halus gak sih? Ya apa tuh, kan emang faktanya begitu. Mungkin dihilangkan nyawanya lah. Karena stres, frustasi gitu kan, disikapi secara berlebihan, akhirnya naudzubillahi min dzalik, mengambil keputusan yang tidak tepat gitu. Maka kita butuh pegangan tadi yang saya katakan. Pegangan kita ya harus Allah dan Rasulnya. Pegangan kita adalah ad-din, Islam. Kalau kita berpegang kepada aturan Allah dan Rasulnya, seburuk apapun kondisi kita, ya, separah apapun nanti, satu waktu mungkin yang namanya manusia ya, kemudian kita digibahi, difitnahi, kita bercermin kepada Rasul aja. Rasul kan coba. Oh iya dulu ya. Digibahi, difitnah, dibully gitu kan. Dilempar batu, direndahkan, dicemooh, diberikan sebutan-sebutan yang tidak layak disematkan kepada beliau. Tapi bagaimana sikap beliau? Bahkan pernah dengar nggak kisah Rasul diludahin setiap kali mau sholat? Aku taunya yang dilempar kotoran. Yang dilempar kotoran, kemudian diludahin ya. Bukan berarti Rasul nggak punya ludah kan? Tapi Rasulullah faham betul
bagaimana sikap terbaik manusia itu ketika dizolimi, ya jangan balas dengan kezoliman. Sehingga ketika satu saat orang yang biasa ngeludahin tiap kali sholat, kok nggak ada yang ngeludahin satu waktu nih. Lantas Rasul bertanya kepada para sahabat, kemana tuh orang yang suka ngeludahin saya? Dapat kabar ternyata orang itu sakit. Oh, yang disuapin itu bukan? Rasul lantas bukan, Rasul lantas nengok ke orang itu yang ngezolimin. Coba kebayang nggak kalau posisi ya Rasulullah ada di posisi kita. Kita bukan Rasul ya, kita bukan Nabi. Posisi kita, posisi Rasulullah ada di posisi kita. Kebayang nggak? Mungkin kita marah ya, mungkin kita akan bawa golok, mungkin kita mungkin akan bawa teman-teman pasukan gitu kan. Memang kita juga sama, bukan Rasul, kita bukan Rasul, bukan Nabi, tapi kan kita harus mengikuti contoh Nabi, contoh Rasulullah SAW ketika sikap yang diberikan adalah sikap kasih sayang, sikap cinta. Coba ternyata orang yang menzolimi itu hatinya luluh lantah dan akhirnya bersahadat di hadapan Rasulullah SAW tanpa adanya paksaan. Berarti intinya bahwa sesuatu yang buruk tidak harus selalu dibalas dengan keburukan. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan Teh Mia di Dago. Mudah-mudahan jawabannya puas. Kalau tidak puas, Teteh nanti minggu depan bisa langsung dengerin kita lagi ya dengan topik yang berbeda. Ini ada lagi pertanyaan nih dari Instagram dari Trim Fridayanto. Bagaimana hukumnya membicarakan keburukan tokoh publik seperti pemimpin di muka umum? Ya Allahu Akbar, pertanyaannya berat banget. Gimana Pak Ustadz tuh? Pertanyaannya dari 3M Fridayanto. Bagaimana hukumnya membicarakan keburukan tokoh publik seperti pemimpin di muka umum? Tuh. Presiden. Siapa tuh? Tapi begini, kalau aku pribadi begini. Kalau aku pribadi begini, tolong bedakan antara menggibah dengan mengkritik. Ya, kalau aku pribadi, kalau pemimpin apapun itu, baik itu pemimpin negara, pemimpin perusahaan atau apapun, harus siap dengan kritikan kalau kata aku. Ketika dia dibicarakan, kalau itu tadi, kalau misalkan yang membangun, ya kenapa tidak, ada demi kemaslahatan umat gitu, atau kemaslahatan karyawan, bener nggak gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi, kalau hukumnya mungkin ke UD, tapi kalau ini mah secara pandangan ya, kalau pandangan aku mah selama tidak ada termasuk tergolong mengata-ngatai yang buruk-buruk ataupun penghinaan, kalau hanya sebatas memberi kritikan sih, kalau kata saya mah sah-sah aja ya. Memberi kritikan loh maksudnya gitu. Itu kayak misalkan tentang program dan lain-lain. Tapi tidak menyerang pribadinya. Benar nggak? Betul. Lebih kepada kayak programnya ataupun benar nggak kayak programnya, terus apa yang dia lakukan, tapi tidak ke sifat pribadinya gitu. Dan ini pertanyaannya kan umum ya, pemimpin umum ya. Misalkan kalau saya ilustrasikan Mas Tio menjadi pemimpin di salah satu perusahaan ya, semoga tidak terjadi. Misal kok tidak terjadi pemimpin sih? Semoga tidak terjadi punya perusahaan gitu. Mas Tio menjadi pemimpin di salah satu perusahaan. Namanya pemimpin, Mas ya. Namanya pemimpin. Kemudian kan punya kebijakan, aturan main kebijakan. Ini Aka tuh udah lama kerja sama Mas Tio, tapi nggak diperhatikan dari sisi kesejahteraan, perhatian segalanya lah ya, kurang diperhatikan. Padahal loyalitasnya udah nggak perlu ditanya. Udah sekian puluh tahun kerja. Gaji ternyata jangan gaji lah, kalau gaji itu banyak makan gaji nanti sakit. Ada di upahnya tidak sesuai dengan aturan main. Hak kewajibannya juga kadang-kala harusnya dapat tuh THR tahun kemarin teh, ya ternyata nggak dapat THR. Lantas dikritik. Juga sama Aka, teman-teman juga ikut support ya, bagaimana caranya agar Mas Tio sebagai pimpinan ya diingatkan untuk tidak berlaku zolim ya. Melotot ke saya. Tapi dengan cara-cara yang baik ya, karena aturan Islam jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak tuh manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara yang mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Ya namanya Mas Tio ya, pasti luluh lantah juga ketika
Mas Tio diajak ngobrol berdua 4 mata gitu kan sama akad. Apa saya mau minta waktunya gitu kan, sampaikan kondisinya. Saya sangat yakin kalau seorang Mas Tio sebagai seorang pemimpin, dia punya hati nurani, pasti dia pun akan menyadari mungkin khilaf, namanya manusia ya, atau mungkin disengaja walau alam. Tapi ketika kondisinya khilaf, ya Mas Tio lantas menyadari itu adalah bagian dari kekhilafan, diingatkan langsung sama Aka, diingatkan langsung sama teman-teman mungkin dari struktur perusahaan itu ya. Ternyata oh ya, mohon maaf nih, akhirnya diperhatikan kesejahteraan seorang Aka. Maka itu adalah kritikan yang betul, kritikan yang membangun, saran yang membangun, dan itu diperkenankan. Justru kalau membiarkan jadi kitanya jadi berdosa. Tapi tadi pertanyaan itu adalah ketika dalam ruang publik, pertanyaannya itu publik itu kan maksudnya begini, jadi ketika ada diskusi ataupun juga mungkin banyak jamaah gitu. Nah, itu yang Bapak tadi tanyakan. Nah, itu hukumnya apakah dibolehkan mungkin atau bagaimana? Tadi yang diungkapkan ya, kita tidak tidak mengarah kepada kepribadian dianya. Ya, saya setuju sama Aka. Jadi menjadi seorang pemimpin itu baik publik atau mau tidak mau ya harus siap dikritik. Dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Jangankan jadi pemimpin perusahaan atau pemimpin suatu negara atau suatu kota, jadi pemimpin rumah tangga aja gitu kan. Kita tuh pasti akan dikritik, bener nggak? Ih, ayah mah begitu. Kan udah gitu pengalaman kan? nih, sok mangga. Silakan. Udah pengalaman mungkin. Gimana pengalaman dikritik sama istri, dikritik sama anak kan pasti ada ya. Gitu. Tapi kalau ketika kritikannya itu di tempat umum, nah itu kan pastinya bukan malah. Ya, semua kan ada ilmunya ya. Semua ada ilmunya, semua ada tata caranya, juklak-jukliknya. Jadi ketika seseorang menyampaikan kritik pun ya sampaikan kritik dengan cara-cara yang baik. Ya, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ternyata terjadi perdebatan nih, lakukan perdebatan dengan cara yang ahsan juga, dengan cara yang baik pula. Ya, tentu kita tidak berharap kalau ketika seorang pemimpin publik kemudian dikritik, ya, padahal kritikannya juga sesuai dengan data fakta. Ini yang ngeritiknya siapa nih? Aka siap-siap akan di Cirian, Instagramnya di Cirian gitu kan, Facebooknya di Cirian ya. Karena saya sebagai pemimpin publik sebut saja nggak suka dengan gaya kritik Aka. Padahal ternyata kritikan itu betul. Kebijakan-kebijakan saya selama ini memang betul. Saya ada beberapa kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki. Lantas saya kemudian melakukan sesuatu yang tidak baik ke Aka, maka itu pun tidak diperkenankan. Nah, kalau ketika saya sebagai pemimpin publik dikritik, masukan, saran, apalagi kan sekarang sarannya bisa langsung kepada orangnya langsung. Ini juga sosial media. Bisa via Dewan Perwakilan Rakyat, ya Dewan Perwakilan Rakyat kan mewakili rakyat juga. Kita sampaikan, maka insya Allah itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk semua kebijakan itu menjadi kebijakan yang sesuai aturan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jawabannya terjawab ya Pak. Harus pelan-pelan ini jawabannya. Soalnya lahir. Kalau sensitif ini ngeri. Ini sensitif banget ya kalau misalkan, tapi bicara pemimpin mah bisa luas ya, karena tadi kan tidak spesifik tidak menyebut pemimpin apa ya. Ini pemimpin secara umum ya udah ya. Ini tadi nyebut pemimpin umum. Iya, tapi tetap aja ngeri sih. Gitu kan. Ngeri apa, Mas? Ngeri aja pemimpin gitu masalahnya. Iya, kan pemimpin umum publik, ya. Bisa pemimpin daerah, publik juga kan bisa pemimpin daerah, pemimpin suatu negara kan bisa jadi. Nah, berbicara tentang dampak dari gibah dan fitnah, seperti dalam judul ya, gibah dan fitnah bikin masalah, kan itu tanda tanya. Kalau misalkannya sekarang ini di era sekarang, di zaman sekarang itu banyak kasus-kasus yang tadi Mas Tio ya, ada yang sampai terjadinya pertikaian, pembunuhan dan lain-lain. Itu karena memang bermula dari gibah dan fitnah, bisa jadi gitu kan. Ketika orang dituduh yang hanya
bercandaan pun yang tidak ada buktinya, Iya. tersulut emosi dan lain-lain. Mungkin apa ya? Ada tips khusus nggak Ude supaya memang kita bisa terhindar, atau doa atau apa ya kalau misalkan supaya kita terhindar dari sifat gibah dan fitnah gitu. Biar nggak jadi pelakunya gitu. Atau gimana? Kalau mungkin lebih ke ini, pertanyaannya lebih ke bagaimana cara agar kita terhindar ya, menghindari gibah dan fitnah gitu ya. Cara atau trik agar kita terhindar dari gibah dan fitnah, yang pertama tentu kita pun harus berupaya untuk menjaga lisan. Kata Rasulullah, ihfad lisanaka, jaga lisanmu. Karena tadi ya, ujung-ujungnya ketika lisan kita tidak terjaga, ya, kita masuk kepada ranah gibah dan fitnah. Kalau lisan kita terjaga, kita nggak akan masuk kepada ranah gibah dan fitnah. Kata Rasul, kalau kita tidak bisa menjaga lisan, diam lebih baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yakul khairan aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa ya cicing, diam gitu. Caliknya diam. Tapi kan ada juga ya orang yang nggak suka, si itu mah diaman wayanya, kalau mau lagi ngumpul apa gitu. Itu gimana? Ya kalau itu adalah hal yang terbaik, ya, dia diam itu adalah bagian dari sikap ya. Saya diam daripada saya ngomong lantas kemudian nyakitin perasaan orang, lantas ternyata jadi ngegibah, ngefitnah, maka lebih baik diam. Oke, dan karena terkadang Tio, bahwa diam itu terkadang menjadi emas, kadang juga diam itu menjadi sesuatu yang tidak berharga. Ya, misalnya ketika diam itu emas ya, tadi ketika kita ada ngegosip misalnya bareng-bareng, kita diam aja karena kan itu ya. Kalau kita nggak mampu berkata, stop dong, berhenti dong, mendingan kita keluar gitu. Bener ya tadi kan. Nah, kadang juga menjadi sesuatu yang tidak baik. Maksudnya begini, kalau misalkan kita nih lagi forum kayak gini ya, lagi diskusi. Kalau lagi diskusi orang diem wae itu justru jadi boleh. Bener ya? Iya. Gitu kan. Gitu, jadi ya kadang Jadi diam tergantung situasi ya. Gitu, diamnya lebih dari konteks diamnya itu diam yang dalam hal yang dari dosa lah ya. Oke, Anda mau interaksi lagi sama kami? Yuk, boleh, ditunggu tanyanya. Ya, buat Baraya. Silakan. Semuanya bisa langsung di Facebooknya. Di mana Mas Tio Facebooknya? Di Baraya kita, di WA juga ada 0898 1983 232, atau di Instagram @barayakita.official. .online, sorry. Tapi official juga ada. Iya, itu YouTube-nya, sorry. Oke. Jadilah langsung ya di Facebook boleh Baraya Kita, nggak pakai spasi, hanya huruf besar, atau juga bisa langsung ke YouTube ya, barayakita.official. YouTube-nya tuh pakai YouTube. Ini tadi menarik ya yang Aka sampaikan cara menghindari gibah. Saya baru menyampaikan satu poin. Jaga lisan. Kemudian termasuk jaga hati juga ya. Jaga hati. Gimana lagunya? Udah yang nyanyi. Ya, jaga hati. Jaga lisan, jaga hati. Kemudian yang kedua ini saya udah bikin catatannya ini ya. Boleh di notes dong ya, buat yang dengerin langsung boleh di notes. Boleh dong. Yang kedua adalah berbaik sangka dan berpikir positif. Positif. Berbaik sangka dan berpikir positif. Jangan negative thinking, tapi positive thinking. Belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit. Pikiran yang positif menghasilkan sesuatu yang positif pula. Betul. Gitu. Setuju. Ya. Jadi berbaik sangka ya. Kemudian yang ketiga, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Tajasus. Jadi cari-cari kesalahan orang lain jangan. Keempat. Yang keempat, ini singkat-singkat ya, padahal panjang tulisannya. Yang keempat, tidak menuduh dan mencaci maki. Oh iya, benar. Ya, juga yang terakhir, yang kelima, tidak iri dengki. Itu cara agar kita terhindar dari gibah dan fitnah. Jadi jaga lisan, jaga hati, tidak berburuk sangka, berpikiran positif, tidak iri dengki dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Waduh. Luar biasa ya. Otak saya sekarang lagi bagus nih. Menangkap semua nih. Emang biasanya enggak ya? Biasanya
Biasanya kadang kalau pagi-pagi masih loading. Ini udah nggak loading ya. Tapi sekarang udah siang ya. Udah siang, jam berapa udah. nih? Iya. Mau setengah 12. Oke, Anda sambil baraya, sambil mungkin ditemenin secangkir kopi, secangkir teh di depan meja kerja Anda ya, atau juga apa? Sambil temenin gorengan. Oh, oke. Kolesterol. Tapi jangan sampai sambil gibah ya, boleh? Oh, nggak boleh. Kan udah dibahas tadi. Apa? Ya tadi itu apa? Oke. Yang tadi. Apa bedanya gibah sama fitnah? Ayo. Apa bedanya gibah sama bisa. fitnah? Kan kalau gibah itu kan membicarakan tidak sesuai fakta. Jadi kalau tapi sama aja ya. Jadi sesuai fakta. Justru sesuai fakta kalau gibah. Tidak loh. Itu mah fitnah. Itu mah fitnah ya. Oh ya Allah Akbar. Oh maksudnya gibah itu membicarakan orang lain tanpa sepengetahuan orang itu. Aduh sabar ya. Sabar. jadi baraya oke. Jadi bagi maksudnya Mas Tio adalah kalau fitnah, jadi kalau fitnah Oh, iya. itu adalah dia tidak fakta. Oh tidak fakta benar-benar. Kalau gibah fakta gitu. Itu ya deh ya. Kasih contoh. Contohlah. Tuh kan tadi disuruh nyanyi nggak mau. Ada pertanyaan lagi. Mana. Ada, silakan. Oke, ada yang nanya lagi nih. Kira-kira dari siapa ya Mas Tio? Ini harus Kita bacakan. baca dulu. Kita lihat. Kita Oh, ini sering. nih sama host atau sama guest star. Dari Ari di Bandung. Kang Ari. Kang Ari, halo Kang Ari, sehat? Bagaimana kalau status di medsos kadang suka menyindir seseorang itu masuk gibah atau bukan? Nyindirnya. Nyinyir. Nyindir. Sok dari Aka dulu mangga silakan. Apa sih definisi nyindir itu, Kak? Nyinyir teh biasanya ngomongin lah. Oke, ya. Keburukan pasti. Kan? Ngomen. Oke, dari Kang Ari di Bandung. Bagaimana kalau status di medsos kadang suka menyindir seseorang? Itu termasuk gibah bukan ya? Oke. Suka menyindir nih. Udah jadi intinya adalah pada kata nyindir sama dengan nyinyir gitu kan. Iya. Nah, kalau misalkan ya itu tadi Kang, karena pengertian gibah dan fitnah kan tadi sudah dijelaskan. Kalau misalkan ya sindirannya itu kepada fakta, itu termasuknya gibah bener ya udah ya? Iya. Kalau misalkannya bukan fakta berarti fitnah. Tapi menyindir di sini kalau aku pribadi justru lebih kepada tujuan akangnya, bukan akangnya maksudnya tujuan orang yang membuat statusnya. Maksudnya tuh gini, mengundang orang untuk gibah atau memang hanya untuk pribadi sendiri gitu. Gitu kan? Iya. Bener kan? Gitu kan? Misalnya dia menyindir teh untuk menyampaikan kritik, terus orang-orang jadi mau nggak sih sebenarnya lapak sosial maksudnya bukan media sosial kita jadi tempat orang berbuat dosa, kan kita nggak mau kalau saya pribadi mah gitu. Jadi ya itu sih kalau menurut saya seperti tadi yang udah katakan. Mungkin mah nggak. Oke, jawabannya ini Kang siapa? Kang Ari di Bandung. Kang Ari di Bandung. Bisa buka di surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-12 ya. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu itsmun, dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus itu nggak boleh. Nyinyir, cari kesalahan dia. Gimana caranya agar harkat, martabat, juga kehormatannya bisa jadi runtuh, bisa jadi hancur. Nggak boleh tajassus, nggak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Tadi ya, gibah, apalagi fitnah. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Pakarih tumuh, kan pasti kita jijik kan memakan daging saudara kita yang sudah mati. Memakan daging manusia
sudah mati saudara kita, fakarihtumu. Kata Allah, pasti kamu akan merasakan jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Jadi di ayat 12 surat Al-Hujurat ini jelas banget. Kita dilarang suudzon, kita dilarang tajasus, Cari kesalahan. mencari-cari kesalahan orang lain. Juga kita dilarang menggunjing. Oke. Ya termasuk tadi nyinyir, nyindir, apa segala macam. Oke, cukup Pak Ustaz jawabannya? Cukup. Baik, kalau sudah cukup jawabannya ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan kejawab ya Kang Ari. iya, kalau misalkan yang mau silaturahmi langsung dengan Ayo datang ke sini. Pak Ustadz boleh ya. Misalnya pertanyaan-pertanyaan lain boleh nanti disampaikan ke media sosialnya Pak Ustadz Deden, Kang Ude. Langsung dicari aja di Instagramnya @barayakita.online, di situ ada. iya. Cari aja Ustadz Deden, pasti ada di situ Ada ya. insyaallah. Oke, Ada lagi nggak nih yang nanya nih? ada lagi pertanyaan? Enggak. Cukup? Belum. Atau udah? Oke, mungkin aku yang ditanya dong. Kok aku nggak ditanya? Tadi udah ditanya, ya Allahu Akbar. Tanya lagi, tanya lagi. Tanya lagi apa ya? Tanya gini lah. Aduh. Apa pertanyaannya? Gimana nih menghadapi corona? Ini kan entertain kan, MC wedding ya, Iya, ya, nih? benar. Aduh, sebenarnya Terdampak nggak nih? Di luar dari gibah fitnah dulu nih. Ada konteks. Oke. ngobrolin aktivitas berarti ya. Pertama, terima kasih banyak ya buat Baraya yang dari tadi kan belum perkenalan, tiba-tiba langsung Taufik aja. Taufik. Taufik. belum perkenalan, cenah gestar naon teu wau oge henteu. Iya, iya. Langsung ada pembahasannya. Kan lebih Saya terdepoin. tante Ahmad Kailani itu cenah teu wau. Ya udah saya kenalin aja buat Baraya yang ada Di di closing. dimanapun ya. Dimanapun Anda berada. Ya, buat Baraya dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Ahmad Kailani. Saya biasa dipanggil Aka Ahmad ya. Aktivitas saya di TV lokal sama Kang Ude juga di streaming seperti ini ada juga ya. Ngomongin corona, pandemi corona maksudnya ya, bukan orang yang sakit corona. Pandemi corona memang terbatas, Kang Ude, Tio juga ya. Jadi maksudnya kalau bagi kami yang berkecimpung di dunia showbiz, Showbiz. Apa sih arti showbiz? di dunia pertunjukan ya, Nunjukin seperti apa? MC, penyanyi dan lain-lain, memang banyak sekali dampaknya terasa banget gitu kan. Jadi memang pertunjukan atau acara-acara itu memang sekarang baru mulai bangkit lagi, tapi dengan protokol ya, pastinya dengan protokol kesehatan gitu. Jadi senang banget juga nih diundang ke Baraya silaturahmi Baraya kita ya. Senang banget, ini juga bagian dari merangkak sehabis corona gitu ya. Jadi kembali tumbuh. Oh, kembali. Kalian merangkak gini. Begitu. Iya, karena memang kemarin itu seperti bayi dikurung. Bukan dikurung, maksudnya 4 memang bulan ada ya? 4 bulan. Sama Kang Ude sama Tio juga baru bertemu lagi sekarang ya, karena kita memang menjaga jarak ya. Jadi silaturahminya kita hanya Tapi jauh di mata dekat di doa kan. jauh di mata, dekat di Jauh di mata, dekat di doa. itu lagu nasyid ya. Jika teringat. Kok lagu Lagu Ayo? Meli. Lagu Teh Meli itu mah. Jika teringat tentang dikau, jauh di mata, Dekat dekat di ditendang. itu mah Tio ya jahat banget ya. Dia tuh Berarti Tio zolim gitu, ya. zolim. Ya jangan zolim Tio. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya. Tapi ini hanya gimmick aja. Gimmick, Kalau gimmick, kalau gimmick. sehari-harinya Oh, masih ada. kalau sehari-harinya emang paling zolim. Tuh kan, aku udah belain loh. Aku udah belain. Gibah. Jadi gibah berarti ya. Janganlah. Tapi Tio tuh sehari-harinya baik banget. Ya, Oh, baik. biasanya nih Kak ya, setelah kita siaran suka diajakin makan biasanya. Ya Allah. Itu kejadian. Selasa kemarin juga gitu. Diajakin makan. Ini berarti gratis. si Star ini mau diajakin nggak? Oh, atau gestar, malu dong kita nggak memberikan jamuan yang terbaik gitu. Iya, aduh ya Allah, luar biasa ya. Saya ketemu Ustadz Deden, ketemu Tio, jadi bisa membuat mood kita naik ya. Jadi Harus. kita ketawa-ketawa. Oke, mood. Ya, oke. Mudah-mudahan juga Baraya dimanapun Anda berada, moodnya jadi naik dan bahasan seputar gibah dan fitnah ini
ada inspirasi sedikit mungkin ya. Sedikit, sebetulnya belum semuanya terbahas. Jadi kemarin tuh semalam saya dikasih list pertanyaan nih. Aduh iya ya. Sama Aku Mas Tio. lupa. Itu tuh saya udah nyiapin banget semua jawaban-jawabannya ya. Tapi sekarang sampai dengan detik ini udah 11:30 nggak keluar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Padahal saya sudah bawa buku, kitabnya udah dibawa. Jadi saya dari tadi nunggu loh. Ada di luar dari ini ya. Ada tapi pertanyaan yang tapi kan memang nggak lumayan kejawab loh. Yang mana loh? Kan tadi ada tuh pengertian apa namanya? Udah host sama narasumber jangan saling menyalahkan udah. Tapi ada loh poin-poin yang memang yang memang itu sangat penting yang belum terbahas ke Baraya. Oke, Baraya kayak saya sebagai bintang tamu, saya pamitan aja deh. Ini mereka berantem. Nah, kita waktu cuma sejam ya. Kita ngobrol ngalor ngidul. Jam setengah ini. Tapi nggak apa-apa yo. Jadi maksudnya gini, nggak formal banget. Iya, gitu. yang penting bener jawab lah. Gitu. Kan enjoy. Tuh aku enjoy, aku ngebantuin loh. Tio ngebantuin loh. Aku udah membantu nih. Biar dia ajak makan. Udah. Oke. Udah. Nanti next Udah, ya katanya Mas Allah. Tio mau dicatat udah. Apanya? Pertanyaan ada di Udah handphone. dicatat. Handphonenya kan dicatat. kayak ngerekam. Makanya saya nggak Ya ngerekam. udah, pertanyaan dari aku ya. Udah 11:30 Udah, ini siap-siap tuh udahan syukur. belum? Gitu, udah mau Udahan udahan. itu ya. Bebas gimana host itu host Ya, ya. aku Enggak kan kan dari udah tahu produksi. acaranya nih apa jam berapa. Tergantung host saya mah. Ya udahlah, daripada nggak jelas kita tutup aja ya. Tutup aja. Tutup aja. Ini nggak asik ih. Ya tuh gimana mau lanjut lagi? Kata udah, selesai. ini ada nggak sih pesan dan kesan dari aku gitu? Mangga silakan. Mau nambahin pesanan. Gue nungguin di sama host ditanya sebenarnya. Biasanya kan kalau dibilang tamu kan ada kesan dan pesan. Ini mah dibiarin gitu saja ya. Jadi ya mak non inisiatif sendiri. Sendiri lah. Fasobrun Jamil. Oke, ya. Ya udah Baraya karena saya adalah sebagai seorang inisiatif Inisiator ya. Ya, jadi pertama kesan dan pesan saya ada di Penjoy yang pastinya pesan enjoy, senang banget bisa berbagi dengan Anda. Bener nih seneng. Senang Gak bisa. ada apa-apa loh, gak ada makanan di sini. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena saya bukan pencari makanan. Oh, bukan. Tapi Cari saya uang. bukan. Tapi pencari anggaran. Nanti Bukan. siapa tahu ada Bukan. anggarannya kan. Saya adalah pencari ilmu. Karena ilmu mah moal berat mamawa gitu kan. Dan kan cerot. saya bisa silaturahim ke sini, ketemu Tio, ketemu Ude. Alhamdulillah dalam waktu yang 1 jam ini bisa berdiskusi dengan tadi ada beberapa yang interaksi sama kita juga. Jadi kalau dibilang guest star saya bukan ya. Jadi maksudnya tuh ini mah bercanda aja guest star disebutnya, tapi saya hanya berbagi aja dengan Baraya dimanapun berada ya, mengenai aktivitasnya sebagai ya seorang yang berkecimpung di dunia entertainment. Kadang dekat dengan itu ya, gibah dan fitnah, kadang gosip dan lain-lain. Mungkin kalau artis papan atas mungkin iya gitu, tapi kalau saya papannya papan penggilesan gitu kan. Papan tidur. Papan penggilesan. Kalau papan penggilesan malah digiles-giles. Kalau Mas Yo bukan papan atas. Apa tuh? Papan jenazah. Ya Allah. Kita calon mati kan? Ya semuanya, tapi nggak usah disebut sekarang, kasihan. Ya Allah Akbar. Oke, pesannya pokoknya hindari gibah dan fitnah. Setuju. Karena itu akan mendekatkan Anda ke dalam Neraka dan merusak ibadah. Ya. Dan pokoknya pesannya jangan lupa untuk produser yang mendengarkan saya, Anda sudah mendengar suara saya, barangkali saya dapat program dari Anda. Setuju. Mudah-mudahan. Ini langsung di ACC. Oh yes. Nah, tapi ngomong-ngomong berapa per menitnya? Waduh. Bisa dibicarakan Bisa ya. dibicarakan. Apapun ya, asal jangan gibah. Udah. Kalau butuh MC wedding gimana nih kesiapan? Nah, bener nih. Boleh Promosi cari dong. aja. Kalau saya sih orangnya karena langsung aja cari di barayakita.online. Di situ pasti acara ini kan diposting, pasti ada nama saya ya. Enggak IG di remote. Ngomongin aja. Soalnya itu masuknya advertising. Nggak apa-apa ya. @AK Ahmad kan. Udah yang nyebutin ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan. AK Ahmad nanti bisa DM atau apalah ya. Kalau WA nggak perlu.
Enggak. Nanti aja pokoknya pasti saya sering mention ke Baraya kita online. Oke, nanti juga bisa biar dapat jadwal. Pokoknya kalau terus aja gue lobby biar dapat jadwal nih. enggak, Mas Yo, pokoknya kalau MC-nya Aka tuh seru banget. Seru banget. Nggak bosen gitu kan. Mau itu wedding, mau itu religi Amin, juga amin ya. ya Allah, Mau amin. itu acara-acara umum pun Aka jagonya di bidang Amin, MC. amin. Master of pakai opsi nggak? Yes. Master of ceremony ya. Yes, artinya adalah pembawa acara. Master itu kan ada pemimpin. Seremoni ada acara. Hei, ini udah lewat batas. Hei. Oke. Oke, Boleh, baik. Bos. Terima kasih buat Baraya yang udah berinteraksi tadi ya, udah nanya. Semoga ilmunya yang disampaikan didapat lah ya. Ya, kesimpulannya. Semoga ada manfaatnya. Kesimpulannya apa? dong. Ya, sama kamu boleh. Kesimpulannya adalah kita harus jaga lisan dan jaga hati agar tidak gibah dan fitnah. Ois. Mantap. Asik Terima kasih. kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya kita.com. Baraya kita.com.